Mengapa sih kita harus dibaptis dengan api dan Roh Kudus? Apa maksudnya? Salam teman-teman yang dikasihi Tuhan, salam sehat buat teman-teman semuanya. Nah, teman-teman mungkin masih ingat dengan bacaan minggu kemarin di gereja kita masing-masing. Nah, kemarin kita mendengarkan dari Injil Lukas, yaitu bab 3 ayat 17 dan juga ayat 18 tentang baptisan api dan juga Roh Kudus. Nah, tentu kita mengingat apa perkataan Yesus. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan kira-kira apa sih maksud dari baptisan api dan juga baptisan Roh Kudus tersebut. Nah, daripada kita berlama-lama teman-teman, untuk itu mari kita simak video ini sampai selesai. Kita kupas kira-kira apa maksud dari baptisan api dan Roh Kudus. Teman-teman, pembaptisan dengan api dan juga Roh Kudus tentu memiliki makna yang sangat mendalam buat kehidupan kita sebagai pengikut Kristus ataupun sebagai umat Kristen pada umumnya. Nah, pertama-tama pembaptisan dengan api dan juga Roh Kudus tentu tujuannya adalah untuk membersihkan tubuh kita dan juga untuk memperbaharui diri kita. Nah, api teman-teman melambangkan pembersihan dan juga penyucian. Di dalam kitab suci sendiri, api sering digunakan sebagai simbol pemurnian, seperti emas yang dimurnikan di dalam api. Jadi baptisan dengan api adalah proses di mana Tuhan sendiri membersihkan dosa-dosa kita dan memperbaharui hidup kita semua. Tentu saja yang percaya kepada Yesus Kristus, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Bapa kita di surga. Dan pertanyaannya teman-teman, apakah saya sudah mengizinkan Roh Kudus memurnikan hati saya dari segala dosa-dosa saya? Kalau saat ini kita semua masih memiliki hati yang keras, hati yang beku, maka kita perlu transformasi diri. Nah, yang kedua, yang berikutnya teman-teman, mengapa sih kita perlu dibaptis dengan api dan Roh Kudus? Tentu agar iman kita dikuatkan, dikokohkan. Ketika kita dibaptis dengan api dan Roh Kudus, kita menerima kuasa ilahi yang memampukan kita semua untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan agar kita bisa bersaksi tentang Yesus Kristus dan juga bisa menghadapi tantangan dan kesulitan di dalam kehidupan kita dengan keberanian penuh. Seperti murid-murid Yesus sendiri ketika Roh Kudus pada hari Pentakosta di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-4, maka kita juga akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini tanpa takut, penuh dengan keberanian. Jadi pertanyaannya, apakah aku selama ini mengandalkan kekuatan Roh Kudus dalam menghadapi tantangan hidup, atau seringkali saya mengandalkan kekuatan diri saya sendiri? Nah, kita lanjut ke yang ketiga, mengapa kita harus dibaptis dengan api dan Roh Kudus? Tentu teman-teman, untuk agar kita menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam kekudusan. Di dalam pembaptisan sendiri, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, tentu Roh Kudus sendiri turun di atas Yesus dan suara Allah Bapa menyatakan, "Engkaulah anak yang aku kasihi." Jadi teman-teman, ini menunjukkan bahwa melalui baptis, maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Wow, kita menjadi anak-anak Allah karena kita dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan Roh Kudus sendiri memampukan kita
untuk bisa menjalani kehidupan kita setiap hari agar berkenan kepada Allah. Sedangkan api Roh Kudus sendiri untuk membakar segala noda-noda di dalam bejana hati kita, agar kita disucikan, dipulihkan, sehingga kita bisa mengarahkan hidup kita di dalam kekudusan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dan pertanyaan refleksinya teman-teman, apakah hidupku mencerminkan identitas sebagai anak-anak Allah yang kudus? Kalau belum, ayo mari merefleksikan diri. Yang keempat, yang terakhir teman-teman, mengapa sih kita harus dibaptis dengan api dan Roh Kudus? Tentu agar kita masuk di dalam rencana keselamatan Allah. Yesus sendiri berkata, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tercatat dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 5. Wow, sungguh sangat pentingnya teman-teman baptisan itu. Teman-teman, baptisan dengan air adalah tanda lahiriah. Sementara baptisan dengan Roh Kudus dan api adalah karya batinia, karya rohani yang membawa kita ke dalam rencana keselamatan Allah. Nah, tanpa Roh Kudus, kita semua tidak dapat memahami kehendak Allah atau dapat menjalani kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi baptisan api dan Roh Kudus itu sangat-sangat penting. Jadi pertanyaannya, apakah aku terus membuka hatiku untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam menjalani kehidupanku atau dalam menjalani panggilanku sebagai anak-anak Allah? Teman-teman, kesimpulannya dalam video kali ini, mengapa kita dibaptis dengan api dan Roh Kudus? Singkatnya, baptisan dengan api dan Roh Kudus adalah bagian penting dalam kehidupan iman kita sebagai umat Kristen atau pengikut Kristus. Api memurnikan kita dari dosa, sedangkan Roh Kudus memberikan kekuatan dan tuntunan untuk hidup kita agar sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kebenaran firman yang tercatat di dalam kitab suci kita. Melalui baptisan ini, maka kita menjadi anak-anak Allah yang siap untuk mewartakan kabar baik, mewartakan Injil, agar hidup di dalam kasih dan kekudusan. Jadi, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pertanyaan terakhir buat kita semuanya. Apakah aku sudah benar-benar membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupanku setiap hari? Nah, apakah Roh Kudus benar-benar sudah bekerja di dalam kehidupan kita, memperbaharui kita, memimpin kita, dan menguatkan hidup kita setiap hari? Kalau belum, maka saatnya lah kita untuk merefleksikan diri, merenungkan kembali kehidupan kita, dan kita harus mengingat kembali pembaptisan kita sebagai manusia yang baru. Karena anugerah pembaptisan kita menjadi anak-anak Allah, segala dosa asal kita dihapus, kita menjadi warga kerajaan Allah, kita menjadi warga gereja, dan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.